mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Metode Penilaian Kinerja. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Dewi Natya Herias, saya Maila Sukmajuwita, saya Nadia Zulmakaian, saya Syifa Nurfauziah Hamida. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Di sini izinkan saya Maila untuk mengawali dan menyampaikan materi presentasi yaitu metode penilaian kinerja. Konsep dasar penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berperan untuk memastikan bahwa setiap karyawan bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Secara umum, penilaian kinerja adalah suatu proses sistematis untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja seseorang dalam periode tertentu berdasarkan standar, target, dan indikator yang telah ditetapkan oleh organisasi. Lalu, konsep penilaian kinerja yang meliputi komponen inti seperti sasaran atau target spesifik yang harus dicapai oleh karyawan dalam periode tertentu yang melaraskan upaya individu dengan tujuan organisasi. Pengukuran objektif, mengevaluasi kinerja berdasarkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi untuk memastikan penilaian yang adil dan tidak bias. Dan juga umpan balik, yaitu memberikan informasi konstruktif kepada karyawan mengenai kinerja mereka baik yang sudah baik maupun yang perlu ditingkatkan. Berikutnya, tujuan penilaian kinerja seperti menilai efektivitas karyawan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dasar pengambilan keputusan manajerial, perencanaan dan pengembangan karir, meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja, mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan membangun budaya kinerja yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, metode penilaian kinerja tradisional. Metode ini lebih berfokus pada hasil kerja individu, bukan pada proses atau kompetensi. Biasanya bersifat subjektif dan dilakukan oleh atasan langsung. Contoh metode tradisional. Pertama, skala penilaian atau rating scale, menilai aspek seperti disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab dengan angka tertentu. Kedua, checklist, atasan hanya mencentang perilaku yang muncul. Ketiga, peer comparison, membandingkan satu karyawan dengan yang lain. Yang terakhir, ranking, membuat urutan karyawan dari yang terbaik hingga terendah. Namun, metode ini memiliki kelemahan, yaitu sering bias, kurang objektif, dan tidak melihat potensi jangka panjang. Selanjutnya, metode penilaian kinerja modern dan kompetensi based. Metode modern berfokus pada kompetensi, perilaku, dan hasil kerja secara menyeluruh, tidak hanya angka. Penilaian bisa berasal dari berbagai pihak atau multi-rater. Contoh metode modern. Yang pertama, manajemen by objective atau MBO. Penilaian berdasarkan pencapaian target yang disepakati bersama antara atasan dan bawahan. Yang kedua, ada 360 degree feedback, yaitu penilaian dari atasan, rekan kerja, bawahan, dan bahkan pelanggan. Yang ketiga ada Behaviorally Anchored Rating Scale atau BARS, penilaian perilaku nyata yang menunjukkan kinerja baik atau buruk. Lalu, kompetensi based. Pendekatan kompetensi based merupakan suatu sistem yang berfokus pada pencapaian dan penerapan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara efektif. Dalam konteks ini, kompetensi tidak hanya mencakup aspek pengetahuan, tetapi juga mencakup keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan tuntutan jabatan atau profesi. Tantangan dan bias dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja bertujuan menilai kontribusi karyawan terhadap organisasi, namun sering menghadapi masalah subjektivitas dan ketidakakuratan. Tantangan dalam penilaian kinerja antara lain yaitu yang pertama ada subjektivitas penilaian. Penilaian sering dipengaruhi persepsi pribadi. Yang kedua ada kriteria tidak jelas, indikator kinerja kabur atau tidak terukur. Yang ketiga ada frekuensi penilaian rendah, penilaian tahunan tidak mencerminkan performa sepanjang waktu. Yang keempat ada kurangnya pelatihan penilai. Penilai tidak memahami metode yang digunakan. Yang kelima ada resistensi karyawan. Karyawan melihat penilaian sebagai kontrol, bukan pengembangan. Dan yang terakhir ada keterbatasan data. Minim bukti kuantitatif membuat penilaian subjektif.
Bias umum dalam penilaian kinerja di antara lain yaitu yang pertama ada halo effect. Satu aspek positif memengaruhi semua aspek. Yang kedua ada horn effect. Satu aspek negatif menurunkan semua nilai. Yang ketiga ada central tendency. Semua karyawan diberi nilai rata-rata. Yang keempat ada leniency and severity bias. Terlalu dermawan atau terlalu keras dalam menilai. Yang kelima ada recency effect. Hanya mengingat kinerja terbaru. Yang keenam ada similarity bias. Lebih menyukai karyawan yang mirip dengan penilai. Dan yang terakhir ada contrast effect. Penilai dipengaruhi karyawan yang lain dinilai sebelumnya. Dampak bias dan tantangan. Yang pertama ada mengurangi objektivitas dan keadilan. Yang kedua, menurunkan motivasi dan kepercayaan karyawan. Yang ketiga, memengaruhi keputusan promosi dan kompensasi. Cara mengatasinya antara lain adalah yang pertama, latih penilai agar objektif dan sadar bias. Yang kedua, gunakan beberapa penilai. Yang ketiga, tetapkan kriteria SMART. Yang keempat, catat kinerja secara berkala. Yang kelima, gunakan metode berbasis perilaku atau MISBAR. Yang keenam, libatkan karyawan dalam proses penilaian. Dan yang terakhir ada memanfaatkan data dan teknologi HR. Sistem penilaian kinerja dalam organisasi modern. Sistem penilaian kinerja modern adalah proses terintegrasi untuk menilai, memantau, dan mengembangkan kinerja karyawan secara objektif dan berkelanjutan, dengan tujuan menyelaraskan kinerja individu dan strategi organisasi. Ciri-ciri utamanya adalah 1. Berorientasi pada pengembangan, bukan sekedar evaluasi. 2. Berbasis data dan indikator kinerja (KPI). 3. Menggunakan teknologi digital HRIS, aplikasi online. 4. Melibatkan umpan balik 360 derajat. 5. Dilakukan secara berkelanjutan dan transparan. Komponen sistemnya yaitu 1. Perencanaan kinerja, menetapkan sasaran dan indikator. 2. Pemantauan dan umpan balik, evaluasi berkala dan coaching. 3. Evaluasi kinerja, menilai hasil dan perilaku kerja. 4. Tindak lanjut digunakan untuk promosi, pelatihan, atau kompensasi. Metode umumnya yaitu KPI, Key Performance Indicators, MBO, Management by Objectives, Balance Scorecard, BARS, Behaviorally Anchored Rating Scale, 360 Degree Feedback. Kesimpulan dari penilaian metode kinerja merupakan proses penting dalam manajemen SDM untuk menilai pencapaian dan kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi. Metode tradisional menekankan hasil akhir, sedangkan metode modern, terutama yang berbasis kompetensi, menilai kemampuan nyata berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Meskipun menghadapi tantangan seperti potensi bias, sistem penilaian yang objektif, terukur, dan berbasis kompetensi dapat meningkatkan efektivitas kinerja serta mendukung pengembangan karir karyawan. Dengan demikian, penilaian kinerja yang baik tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga sarana pengembangan SDM yang berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari kami.